Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Sistem Basis Data tugas besar 1. Yang pertama ada keuntungan dan kekurangan sistem basis data. Dari keuntungan basis data dulu. Yang pertama, ada data dapat dipakai secara bersamaan atau multiple user. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapatkan respons waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Terus yang kedua, data dapat distandarisasikan. Jika beberapa data yang ada di file tersebar dalam bentuk format yang tidak sama, akan menyulitkan dalam menulis program aplikasi untuk menyimpan dan mengambil data. Sebab itulah data dalam suatu database harus dibuat format yang standar sehingga mudah dibuat program aplikasinya. Yang ketiga, ada keterpaduan data terjaga atau masalah integritas. Memelihara perpaduan data, hal ini erat hubungannya dengan pengontrolan kerangkapan data dan pemeliharaan keselarasan data. Terus yang terakhir ada keamanan data terjamin. Tidak semua pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Maksudnya data dapat dilindungi dari pemakai yang tidak berwenang. Keamanan ini dapat diatur melalui program yang dibuat atau menggunakan fasilitas keamanan dari operating systemnya. Terus ada juga kekurangannya. Ya, kekurangannya itu yang pertama diperlukan tempat penyimpanan yang besar. Karena di dalamnya terdapat suatu sistem database yang paling berkaitan, maka perlu tempat penyimpanan yang besar untuk menampung sistem yang ada. Terus yang kedua, diperlukan tenaga yang terampil dalam mengelola data. Untuk mengelola sistem yang besar tersebut, maka diperlukan orang yang memang ahli di bidang komputer yang menangani basis data sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang diinginkan. Terus yang ketiga, ada perangkat lunak yang mahal. Perlu biaya yang besar untuk membeli perangkat lunak yang berorientasi pada sistem basis data, terutama untuk komputer yang berjenis mainframe. Dan yang terakhir, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen terkait. Karena datanya saling berkaitan, maka jika ada kesalahan satu file aja, maka file-file yang saling berkaitan pun akan mengalami kesalahan. Kita lanjut ke hierarki data. Data harus disusun secara teratur agar pengolahannya dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Dan ada 6 tingkatan dalam perorganisasian data. Yang pertama ada bit, adalah suatu sistem angka biner yang terdiri atas 2 macam nilai saja, yaitu 0 dan 1. Sistem angka biner merupakan dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antara manusia dan komputer, yang merupakan sekumpulan komponen elektronik dan hanya dapat membedakan 2 keadaan saja, on dan off. Jadi bit adalah unit terkecil dari pembentukan data. Terus yang kedua ada byte. Byte adalah bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori. Byte merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit. 1 bit digunakan untuk mengkodekan satu buah karakter dalam memori. Contoh. Terus yang ketiga ada field atau kolom. Yang ketiga ada field atau kolom, adalah unit terkecil yang disebut data. Field merupakan sekumpulan byte yang mempunyai makna. Yang keempat ada record atau baris. Record atau baris adalah kumpulan item yang secara logik saling berhubungan. Setiap record dapat dikenali oleh sesuatu yang mengenalinya, yaitu field kunci. Selanjutnya ada file atau table, adalah kumpulan record yang sejenis dan secara logik berhubungan. Pembuatan dan pemeliharaan file adalah faktor yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen.
yang memakai komputer. Yang terakhir ada database, merupakan kumpulan file-file yang berhubungan secara logis dan digunakan secara rutin pada operasi-operasi sistem informasi manajemen. Semua database umumnya berisi elemen-elemen data yang disusun ke dalam file-file yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan software untuk melakukan manipulasi data untuk kegunaan tertentu. Selanjutnya saya mempunyai IRD tentang toko swalayan. Di sini saya sudah menyiapkan 4 entitas yang dimana di dalamnya ada member, karyawan, barang, dan supplier. Di entitas karyawan terdapat 3 atribut, yaitu password, ID karyawan, dan username. Lanjut ke relasi pembelian. Di relasi pembelian ada 3 atribut juga, tanggal pembelian, nomor beli, sama jumlah barang. Lalu di entitas supplier ada 3 atribut, yaitu nama, tanggal lahir, dan ID supplier. Lalu kita lari ke barang. Entitas barang mempunyai 3 atribut, ID barang, jumlah barang, dan harga. Lalu ada relasi penjualan. Di relasi penjualan ada 3 atribut, yaitu jumlah barang, tanggal penjualan, dan nomor nota. Yang terakhir ada entitas member yang juga mempunyai 3 atribut, tanggal lahir, ID member, dan nama. Selanjutnya kita akan membahas topologi. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan merupakan suatu metode atau cara untuk bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, baik menggunakan kabel maupun nirkabel atau tanpa kabel. Fungsinya adalah untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer yang saling terhubung dengan host yang sama bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Biasanya topologi jaringan ini digunakan untuk membuat laboratorium komputer di sekolah maupun instansi lainnya. Yang pertama ada topologi topologi ring. Berbentuk seperti cincin dan biasa digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer dalam rangkaian yang berbentuk melingkar. Dalam topologi ring, ini biasanya hanya menggunakan LAN card untuk mengoneksikan satu komputer dengan komputer lainnya. Kelebihannya yaitu performa koneksinya yang baik dan harga instalasasinya yang cukup murah. Proses instalasi dan konfigurasinya pun cukup mudah sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan. Tetapi topologi ring juga memiliki kekurangan. Jika terjadi problem, troubleshooting pada jaringan ini cukup rumit dan rentan sekali terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksinya terputus atau bermasalah, maka jaringan yang lain akan terputus pula. Yang kedua ada topologi bus. Biasanya digunakan untuk instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Karena topologinya yang sangat sederhana, hanya ada satu saluran transmisi untuk semua node yang ada pada jaringan. Topologi ini menggunakan drop line pada setiap kabel yang menghubungkan bus dengan komputer, dan keran menjadi konektornya. Karena saking sederhananya topologi ini, hanya instalasinya pun cukup terjangkau. Biaya instalasinya pun cukup terjangkau. Jika ada penambahan klien atau jaringan baru, instalasinya pun sangat mudah dilakukan. Namun dibalik kemudahan topologi bus, kita juga tetap akan menjumpai kekurangan, yaitu jika kabel umum gagal, maka seluruh sistem akan berhenti. Sering pula terjadi tabrakan arus data. Proses pengiriman dan penerimaan data pun dinilai kurang efisien. Yang ketiga ada topologi topologi mesh.
Topologi mesh membuat komunikasi antar jaringan komputer bisa terjadi secara langsung melalui node-node yang saling terhubung satu sama lain. Topologi ini bisa digunakan untuk jaringan komputer dengan rute yang banyak. Penggunaan kabel tunggal membuat proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan efisien. Bandwidth limited juga cukup besar. Tentunya jarang sekali terjadi tabrakan arus dan karena jalur pengirimannya yang sangat banyak. Security data pada jaringan ini juga dinilai sangat baik. Namun karena setiap komputer terhubung satu sama lain, tentunya dibutuhkan jumlah kabel dalam jumlah yang cukup banyak sehingga biaya instalasi cenderung lebih mahal. Yang terakhir ada topologi star. Topologi star merupakan topologi yang paling banyak digunakan dalam membuat jaringan komputer. Topologi yang berbentuk bintang ini menggunakan switch untuk koneksi antar klien. Dengan topologi star, jika ada salah satu komputer klien bermasalah, topologi jaringan ini masih tetap berjalan dengan baik. Tingkat keamanan datanya pun dinilai cukup baik. Penggunaannya lebih fleksibel dan user lebih mudah untuk mendeteksi masalah pada jaringan tersebut. Namun sebaliknya, jika switch yang mengalami masalah, maka seluruh komputer di dalam jaringan tersebut pun ikut bermasalah karena seluruh komputer klien sangat bergantung pada host. Biasanya instalasinya juga sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Ya, sekian dari saya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.